Salam sejahtera bagi pendengar terkasih program podcast Inforkom GPIB Petrus Jakarta. Berjumpa kembali dengan Pendeta Novita Rismayanti. Saat ini kita akan kembali meneruskan untuk mengenal kitab suci Perjanjian Baru, secara khusus Injil Markus. Sekedar mengingatkan kembali bahwa di dalam episode yang lalu kita sudah mengenal kelompok-kelompok yang menentang Tuhan Yesus. Dan juga kita sudah memahami beberapa teks tentang ketidaktahuan para murid akan pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Dalam episode kali ini kita akan masuk untuk memahami pesan-pesan khusus yang ditampilkan oleh penulis Injil Markus terhadap teks-teks yang mengisahkan tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Ini cukup menarik untuk kita pahami, untuk kita dengar, untuk kita baca. Oleh karena itu, saya kembali mengajak pendengar terkasih untuk menyiapkan Alkitab dalam suasana yang tenang, yang santai. Sambil beristirahat kita akan menambah pengetahuan kita dan memperoleh pesan iman untuk pertumbuhan rohani kita. Mari kita mencoba untuk memahami pesan dari kisah Injil Markus pasal 3 ayat 21. Injil Markus pasal 3 ayat 21, ini adalah bagian kisah Yesus dan Beelzebul. Dalam kisah ini, Yesus itu dianggap tidak waras. Saya akan bacakan kepada pendengar terkasih Markus pasal 3 ayat 21 dan ayat 22. Demikian, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Mari kita dengar kembali secara hati-hati untuk mendapatkan pesan khususnya dari penulis Injil Markus. Di ayat 32, di ayat 22 maksud saya, pasal 3 Markus, pasal 3 ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kisah Yesus dan Beelzebul. Apa yang ingin disampaikan untuk pendengar terkasih pada saat ini? Pertama, kita kembali ke latar belakang siapa Yesus. Dalam latar belakang keluarga, Yesus itu anak tukang kayu. Anak tukang kayu itu selalu akan dianggap sama dengan seorang tabib. Berarti dalam konteks waktu itu ya, pendengar terkasih, anak seorang tukang kayu itu dianggap sama dengan seorang tabib. Berarti ada, kalau itu digolongkan dalam kelas, artinya Yesus dan keluarga, dalam hal ini orang tuanya, itu adalah kelas menengah. Untuk coba memahami Markus 3 ayat 21 dan 22, ketika Yesus dianggap tidak waras, Yesus menggunakan kuasa penghulu setan untuk mengusir setan. Ini coba kita pahami ya seperti ini. Ketika Yesus dianggap kelas menengah sebagai seorang tukang kayu yang sama dengan seorang tabib itu, Yesus kemudian dianggap gila karena Yesus meninggalkan kehidupan yang lumayan sebagai orang kelas menengah. Tetapi Yesus meninggalkan kehidupan yang lumayan baik itu dan pergi tanpa perhitungan. Melakukan pelayanan, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bagi orang dalam konteks waktu itu sesuatu yang ngawur begitu loh. Ketika mereka memiliki kehidupan yang nyaman, tapi mereka meninggalkan itu. Dan itu mereka anggap seperti itu Yesus.
Dan dalam hal ini Yesus melawan orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat, bahkan serta mahkamah agama dilawan. Mereka itu kan penguasa agama. Kalau penguasa agama dalam konteks waktu itu adalah penguasa masyarakat. Dan tentu saja dibarengi dengan penguasa politik. Sedangkan Yesus tidak memiliki kelompok. Tidak ada kekuatan sekalipun salah satu muridnya adalah Simon orang Zelot yang dianggap kelompok nasionalis. Yesus nggak punya kelompok. Artinya Yesus menjawab, ia bukan mau menang. Tetapi jawaban Yesus, ia mau yang benar. Karena memang Yesus tidak berangkat dari kelompok-kelompok. Kelompok politik, kelompok penguasa masyarakat, penguasa agama seperti orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Yesus hanya mau mengatakan yang benar. Yesus tidak memperdulikan pernyataan orang karena ia sangat taat untuk mengikuti kehendak Allah. Itu pesan kalau kita membaca teks yang menurut kita sesuatu yang Yesus dianggap tidak waras dalam teks bacaan kita, tapi kita bisa mengambil pesan yang sangat baik. Dan semoga hal-hal seperti inilah yang pendengar terkasih pada saat ini dibawa untuk pada pemahaman seperti itu. Ketika kita membaca Injil Markus, kita harus bisa mendapatkan pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang baik, sekalipun yang terbaca adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak baik. Mari kita coba kembali untuk melihat teks yang lain. Misalnya kita akan melihat satu teks tentang kisah perumpamaan seorang penabur. Di mana itu di pasal 4 ayat 1-20. Nanti bisa dibaca sendiri dan kita akan coba memahami ini. Kisah Markus, Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 20. Perumpamaan tentang seorang penabur. Hambatannya ada di ayat 14. 1-14 itu hambatan. Bahwa kalau dibaca dengan teliti, mereka lebih suka dikuasai iblis ketimbang firman. Mereka memiliki pengetahuan, tapi nihil kasih. Itu kalau kita membaca tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Kemudian di ayatnya yang ke-16 dan 17 pesannya, orang yang sama dengan benih yang tidak berakar. Ini adalah orang yang mudah berpindah ke lain hati. Orang yang digambarkan tidak memiliki keyakinan yang utuh. Ini pesan yang kedua yang didapatkan. Kalau 1 sampai dengan ayat 14, orang itu nyatanya memang lebih dikuasai oleh iblis ketimbang firman. Tidak ada perbuatan kasih, kosong perbuatan kasihnya. Walaupun punya pengetahuan. Dan ini mari kita renungkan bersama begitu ya. Pesan ini kiranya menumbuhkan iman percaya kita dan merubah kehidupan kita. Kalau kita mencoba untuk mengenal dan mendalami kitab suci. Di ayat 18, orang yang sama dengan benih yang jatuh di semak duri. Kalau tadi orang yang sama dengan benih yang tidak berakar, sekarang kita masuk ke orang yang menerima benih yang jatuh di semak duri. Apa ini yang digambarkan? Orang itu lebih mudah dipengaruhi oleh kesenangan jabatan, uang, kuasa, dan gengsi. Itu yang kita dapatkan dari pesan ayat 18 pasal 4. Kemudian ayat 20, orang sama dengan benih yang berbuah. Ini benih yang subur. Dan semoga kita menjadi bagian yang ini di ayat 20. Kemudian kita coba akan memahami juga tentang kisah perumpamaan pelita dan ukuran. Perumpamaan pelita
dan tentang ukuran itu ada di pasal 4 ayat 21 sampai 24. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Apa yang Yesus ajarkan dari teks yang tertulis yang saat ini diperdengarkan untuk kita? Yang Yesus ajarkan adalah kekuatan, ketabahan, kekokohan, itu aspek iman. Aspek iman sekali lagi ada 3 bagian. Ada 3 bagian aspek iman yang sangat mempengaruhi dan sangat besar dalam kehidupan orang percaya, seharusnya yang membaca teks ini. Pertama itu kekuatan, kekokohan, dan ketabahan. Baru kemudian di ayat yang ke-24, kalau kita baca, saya akan bacakan Injil Markus 4 ayatnya yang ke-24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Apa yang bisa kita dapatkan? Kalau kita mengukur orang dengan ukuran yang kita pakai, maka kita bersiap bahwa orang lain juga akan pakai ukurannya untuk mengukur kita. Ini menjadi perhatian bagi kita semua sebagai pendengar yang pada saat ini terus belajar mengenal kitab suci. Pendengar terkasih, kita akan lanjutkan lagi sekarang untuk memahami Injil Markus pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Mari saya bawa kita untuk memahami beberapa topik yang sangat penting, yang sangat istimewa, dan kita mendapatkan pesan-pesan khusus yang baik, yang positif bagi kehidupan orang percaya. Pasal 7 kitab Markus, ayat 21 sampai dengan 23. Saya bacakan untuk pendengar terkasih. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini adalah perikop yang berjudul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Kesimpulannya ada di mana? Kesimpulannya sebetulnya ada di ayatnya yang ke-20. Saya bacakan katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ini kesimpulannya. Yang keluar dari orang itulah yang menghambat. Hati orang menghambat rahmat. Hati yang jahat dan menajiskan orang tidak bersih, tidak boleh ibadah, termasuk hati para murid. Iri, sombong, bebal, ini semua adalah sikap-sikap yang menghambat. Jadi kalau secara spesifik di ayat 21 Markus pasal 7, sikap yang perlu diwaspadai. Ini kita belajar mengenal bagian ini. Ada 3 sikap yang perlu diwaspadai kalau menurut Injil Markus 7 ayatnya yang ke-21 tentang kisah perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Apa itu yang perlu diwaspadai? Yang senantiasa bisa menghambat dan menutup hati. Yang pertama itu adalah sikap iri hati. Yang kedua, kebodohan. Yang ketiga itu kesombongan. Dan 3 sikap inilah yang perlu diwaspadai ini yang bisa kita kaitkan sudah menghambat para murid
untuk mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Kan murid dalam Injil Markus tidak pernah mengerti ya pengajaran Tuhan Yesus, apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Dan ini kita dapatkan. Yang menghambat para murid itu apa sih? Iri hati, kebodohan, kesombongan. Ini sangat-sangat menghambat. Kita coba untuk melihat soal iri hati. Iri hati dalam Injil Markus itu ada kita coba ke iri hati. Kalau kita kan sudah melihatnya dalam kisah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Bagaimana dengan Injil yang lain untuk melihat iri hati? Kita coba keluar dari Injil Markus dulu. Apakah ada sikap iri hati itu yang tertulis dalam Injil Matius misalnya, atau Lukas? Kita coba ke Matius 20 ayat 16. Matius pasal 20 ayat 16. Ini perikop tentang perumpamaan orang upahan di kebun anggur. Apa yang dikatakan di ayat 16, Matius pasal 20? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini kan sebuah kisah perumpamaan orang upahan di kebun anggur. Dalam kisah ini, para pekerja itu setuju dari sejak awal bahwa upah yang mereka terima dalam satu hari bekerja itu sedinar. Kemudian sore harinya saat memberi upah, orang yang bekerja terakhir oleh tuannya diberi sedinar. Sesuai dengan kesepakatan bersama, karena kesepakatan bersama tidak ada bicara soal orang pertama, orang kedua, jam berapa mereka masuk dan bekerja. Yang jelas adalah para pekerja dari awal sudah setuju upah mereka terima satu hari itu sedinar. Dan kalau di ayat 16 muncul, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Karena apa? Karena ada iri hati dari para pekerja yang merasa dia bekerja dari pagi kok upahnya sedinar. Padahal mereka lupa bahwa ada kesepakatan yang mereka sudah lakukan di awal bahwa memang setiap pekerja diberi upah sedinar. Di ayat 14 dikatakan, Matius ya, kita melihat bacaan teks yang lain dari Injil Markus kalau bicara iri hati. Dalam Injil Matius 20 ayat 14 saya bacakan untuk pendengar, ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Apa yang tersampaikan? Ini adalah kebebasan si pemilik anggur untuk memberikan upah. Sekalipun memang tidak menyalahi kesepakatan awal yang dibuat. Ingat, ada kesepakatan awal dibuat dan itu tidak dilanggar. Setiap orang terima sedinar. Apa yang bisa didapatkan oleh pendengar dari teks ini? Sebetulnya letak kesalahannya ada pada iri hati. Bahwa para pekerja itu akhirnya bersungut-sungut ketika menerima fakta apa yang dilakukan oleh pemilik anggur. Ini berawal dari sikap iri hati. Ini tafsir ya, pendengar terkasih dalam Tuhan, untuk memahami teks ini. Ya, ada sikap iri hati yang muncul, bersungut-sungut karena apa? Fakta bahwa pemilik anggur kok memberi juga sedinar bagi mereka yang bekerjanya terakhir. Jadi apa kesimpulannya? Orang yang iri hati itu kecenderungannya bagaimana? Orang yang iri hati itu pasti punya kecenderungan tidak ingin jika Allah memiliki watak murah hati bagi siapapun. Itu terjadi dalam teks perikop perumpamaan orang upahan di kebun anggur menurut Injil Matius. Respon mereka yang iri itu
ini merupakan kecenderungan watak orang yang iri hati, tidak senang ada orang yang murah hati bagi siapapun. Ini sangat berbahaya dan ini perlu dicermati oleh kita semua ketika kita belajar apa yang ditulis dalam Injil Markus. Pemahaman akan nilai keadilan yang sempit. Adil itu memberi apa yang menjadi haknya, bukan berapa, tetapi memberi apa yang menjadi haknya. Orang yang bekerja pagi diberi haknya, orang yang bekerja dari tengah hari diberi haknya, orang yang bekerja mulai dari sore hari diberi haknya juga. Itu adil. Tetapi pemahaman yang sempit, pastinya adil itu saya harus diberi lebih karena saya bekerja dari pagi. Orang yang bekerja sore itu harusnya diberi sedikit. Itu nilai keadilan yang sempit, yang seharusnya tidak dikeluarkan, dinampakkan, diwujudkan, apalagi dipikirkan oleh orang yang mengenal kitab suci. Murah hati itu harusnya menjadi milik kita bersama. Ini pembelajarannya tentu saja. Karena murah hati itu watak ilahi. Watak ilahi murah hati itu harusnya ada dalam diri setiap manusia. Karena manusia itu disebut sebagai citra atau gambar Allah. Salah satunya memiliki citra atau gambar Allah, murah hati. Kita masuk sekarang setelah belajar tentang iri hati dalam teks yang lain, yaitu Injil Matius. Kita mencoba untuk melihat Injil Lukas, tetapi bukan tentang sikap iri hati. Tadi kan yang menghambat murid-murid untuk mengerti itu ada 3. Iri hati, kebodohan, dan kesombongan. Iri hati kita dapatkan dari contoh teks Injil Matius 20 tentang perumpamaan orang upahan di kebun anggur. Kita sudah dapatkan pesannya. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat sikap kebodohan yang itu menghambat para murid untuk mengerti, tetapi kita melihat dari perikop Injil Lukas, dari kisah yang lain, kisah Yesus yang lain menurut Injil Lukas. Kita coba buka Injil Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 37 sampai dengan ayat 54. Lukas 11. Lukas 11 ayat 37 itu kisahnya tentang Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ceritanya kita pahami bersama ini, nanti mohon untuk dibaca, dimengerti setiap hal yang terbaca. Kisahnya itu kan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Orang Farisi, orang yang luar biasa merasa diri mereka adalah kelompok yang paling bersih. Kita tadi sudah belajar karakter orang Farisi, ciri-ciri orang Farisi, ciri-ciri Imam Saduki, ciri-ciri ahli Taurat. Ini kita ketemu dalam kisah ini. Kisah Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Pada saat Yesus enggak mencuci tangan sebelum makan, orang Farisi merasa dirinya paling bersih, tetapi kehidupan mereka sebenarnya penuh dengan barang rampasan. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka bodoh. Oleh karena itu, dalam teks Injil Lukas pasal 11, ada beberapa kali pengulangan kata celakalah. Mari kita coba membacanya ya. Lukas pasal 11 ayat 43. Lukas pasal 14 ayat 43. Celakalah kamu. Itu ayat 42 ya maksudnya. Di 43 juga. Ayat 42, tetapi celakalah kamu. Diulang kemudian ayat 43. Celakalah kamu. Ayat 44 diulang kembali. Celakalah kamu.
Kemudian diulang lagi di ayatnya yang ke-46. Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat. Berulang kali apa yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Lukas. Sekali lagi, sikap kebodohan kita mengambilnya dari Injil Lukas untuk melihat bahwa sikap ini sangat menghambat seseorang untuk bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Ketika diulang kata celakalah kamu, ini maksudnya adalah sangat-sangat disayangkan bahwa orang Farisi, orang Saduki itu kelompok orang-orang pandai, kelompok orang hebat, tetapi cara berpikir mereka yang justru membuat mereka celaka. Dan Yesus dalam hal ini kasihan begitu ya. Kita kan kadang-kadang sering kali gitu ya, kasihan terhadap perilaku orang yang tidak berkenan begitu. Misalnya orang itu sudah dikasih tahu berulang kali kok nggak ngerti-ngerti gitu ya. Kasihan sekali, kenapa ya mereka ini nggak ngerti-ngerti gitu ya. Seringkali kita kita kasihan atas pemikiran bodoh begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebetulnya dalam kisah Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54. Kalian itu hanya memikirkan soal najis dan tidak najis, bersih dan tidak bersih. Tetapi perilaku mereka itu celaka gitu. Ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Kalau kita belajar juga tentang arti bodoh. Apa arti bodoh? Dalam Injil Lukas kita dapatkan itu. Kisah Lukas, Injil Lukas pasal 12 ayat 13, Lukas pasal 12 ayat 13 tentang orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Saya bacakan kisah Injil Lukas 12 ayat 13, khususnya di ayatnya yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi kalau belajar, kalau mengenal arti bodoh dalam Injil Lukas, yang dalam Injil Markus itu sebuah hal yang menghambat para murid untuk mengerti apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, bodoh itu dalam Injil Lukas bukan hanya soal pikiran yang muncul. Ya, pikiran yang bodoh itu kan biasanya kita hanya sebatas itu mengerti kata bodoh. Tetapi bodoh itu adalah ketika hidup seseorang itu dipenuhi dengan ketamakan, keserakahan, ini kebodohan. Sekali lagi saya bacakan ayat 15. Lukas pasal 2 ayat 15 untuk memahami arti kebodohan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Inilah kebodohan. Seseorang yang dipenuhi ketamakan dan keserakahan. Dan ini pembelajaran penting bagi pendengar terkasih untuk kita benar-benar bisa hidup dan tidak terhambat oleh sikap-sikap seperti iri hati, kebodohan, dan juga kesombongan. Kita mencoba untuk melihat teks yang lain masih di seputar bodoh. Kita kembali ke Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-12. Jadi kalau kita mempelajari standar iman kita, norma iman kita yang ada dalam kitab suci kita, ini sangat luar biasa. Sangat banyak kita dapatkan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, inilah tujuan dari program yang kita ikuti
di beberapa episode hanya 30 menit kurang lebih kita belajar untuk memaknai teks-teks yang tertulis dan kita sampai dalam pemahaman Injil Markus. Kita sampai di situ dulu untuk memahami sikap-sikap yang menghambat untuk memahami apa yang Yesus jabarkan dalam pengajarannya bagi para murid. Ya, kita cukup dulu. Tuhan memberkati, semoga apa yang tersampaikan setengah jam ini bisa berarti, bisa menumbuhkan hidup rohani kita, dan bisa membuat kita tertantang lagi untuk mengetahui banyak hal dari kitab suci kita bersama. Tuhan memberkati.